Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, sebagai orang Kristen, perkara mengenai menghakimi atau biasa disebut ngejudge menjadi salah satu hal yang sering dipertanyakan, yaitu apakah menghakimi benar atau salah menurut Alkitab, atau jika benar menurut Alkitab, apakah menghakimi boleh untuk dilakukan? Bukankah generasi saat ini sangat mengedepankan inclusivity dan sifat open-minded sehingga menghindari penghakiman atas keadaan atau status orang? Misalnya, penghakiman di kalangan anak muda, seperti nggak seharusnya kamu begitu, itu tuh salah, kamu nggak benar, masa orang Kristen seperti itu? Atau contoh yang marak di channel-channel YouTube terkait saling menjatuhkan dan mengatakan salah atau sesat pada hamba Tuhan atas pengajaran tertentu yang secara denominasi atau aliran gereja berbeda dari dirinya. Dengan kata lain, menyatakan bahwa ajaran mereka yang paling benar dan yang lain salah atau tidak alkitabiah. Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan menjawab pertanyaan besar, bolehkah orang Kristen menghakimi? Pertanyaan di atas muncul sebagai respon dari pengajaran Tuhan Yesus yang dicatat dalam Matius 7 ayat 1-2.
tentang larangan menghakimi orang lain dengan ukuran manusia. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan menghakimi dalam ayat ini? Kata yang digunakan oleh penulis Injil Matius adalah krino, yang artinya memutuskan secara mental atau yudisial, yang termasuk mengadili, mengutuk, menghukum, membalaskan dendam, menjatuhkan hukuman. Albert Barnes memberikan komentar bahwa perintah ini merujuk pada penghakiman yang tidak adil. Sehingga dalam ayat ini, Kristus tidak mengutuk penghakiman yang dilakukan oleh seorang hakim. Karena proses penghakiman seperti itu, jika sesuai dengan keadilan, adalah sah dan perlu. Lalu, apakah alasan Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu menghakimi? Selain karena makna menghakimi sebagaimana diuraikan di atas, Yesus menyampaikan di ayat selanjutnya, yaitu Yesus mengingatkan bahwa manusia yang menghakimi juga memiliki kesalahan yang sama dengan yang dihakimi, sehingga sukar untuk menghakimi secara adil. Sejalan dengan itu, Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa ketika seorang menghakimi orang lain, maka ia sedang menghakimi dirinya sendiri juga. Sebab mereka yang menghakimi melakukan hal-hal yang sama dengan yang dihakimi. Lantas, bagaimana dengan profesi sebagai seorang hakim? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat jabatan hakim-hakim dalam Perjanjian Lama. Dalam perintah yang diterima Musa di Ulangan 16 ayat 18, hakim adalah jabatan yang diberikan melalui penunjukan dan pengangkatan atas legitimasi yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga mereka memegang otoritas dan tanggung jawab untuk menghakimi dan harus melakukannya dengan penghakiman yang adil. Tuhan memberikan perintah dan peringatan yang tegas bagi para hakim dalam Ulangan 16 ayat 19-20 untuk tidak memutarbalikkan kebenaran dan menerima suap. Prinsip keadilan ini pun yang juga menjadi rujukan bagi jabatan hakim di masa sekarang ini. Dengan kata lain, tanpa penunjukan dari pemerintah yang ditetapkan Allah sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita, tidak mungkin seseorang dapat menyandang jabatan serta memiliki otoritas sebagai seorang hakim. Maka, hakim harus terlebih bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan kesempatan dan kepercayaan tersebut. Selanjutnya, bagaimana dengan kasus yang terjadi dalam gereja? Bukankah kita memiliki hukum Tuhan yang standarnya lebih tinggi daripada hukum dunia? Bagaimana jika seandainya ada jemaat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan perintah Tuhan? Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 12 menyatakan bahwa jemaat Korintus juga menghakimi mereka yang tergolong jemaat. Apakah itu artinya kita boleh menghakimi sesama jemaat? Kita perlu mengerti bahwa penghakiman yang dimaksudkan oleh Paulus adalah bentuk pendisiplinan gereja. Paulus menekankan bahwa dosa harus dibenci dan orang yang hidup dalam dosa harus didisiplin. Disiplin yang dijatuhkan semata-mata untuk menjaga kekudusan warga jemaat secara pribadi dan seluruh jemaat. Pada waktu itu, jemaat Korintus berada dalam kondisi memprihatinkan, yaitu ada di antara jemaat yang melakukan perbuatan memalukan, yang bahkan tidak dilakukan oleh orang kafir sekalipun, serta sombong rohani. Jemaat Korintus merasa bangga karena menganggap sikap mereka yang menerima orang-orang yang melakukan percabulan dalam komunitas jemaat adalah suatu kemajuan. Saat ini pun terdapat kecenderungan gereja yang enggan mendisiplin jemaat karena takut kehilangan jemaat atau takut disalahpahami dan dimusuhi. Akibatnya, perbuatan dosa dianggap wajar atau dikompromikan. Orang percaya memang tidak boleh menghakimi satu sama lain. Tetapi, tugas gereja untuk mendisiplinkan jemaat adalah suatu keharusan untuk menjaga reputasi gereja dan kerohanian jemaat dari kompromi terhadap dosa. Pada akhirnya nanti kita akan menjadi hakim bersama Tuhan Yesus. Karena itu, kita tidak boleh saling menyerang dan saling menghakimi orang lain, apalagi dilakukan secara frontal dan terbuka. Misalnya menghakimi di media sosial, seperti hamba Tuhan yang satu menyerang hamba Tuhan yang lain dengan label sesat, melalui penilaian dari sudut pandang doktrin yang berbeda dari yang dikritik, dan menyatakan yang lain salah dan hanya pengajarannya saja yang paling benar. Mari kita bertobat dan tinggalkan hal-hal seperti itu, yang hanya menyebabkan perpecahan dan kebingungan di kalangan jemaat, karena kebenaran akan dinyatakan pada hari penghakiman Tuhan tiba. Amin. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Growth Center Bekasi. Shalom, boleh lambaikan tangannya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, apa kabar? Luar biasa, boleh saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kasih senyum satu sama lain, bilang Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Bersama-sama kita memuji Tuhan.
Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan saudara. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Here we go. Setiap hari rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, citaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Lebih lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan, amin. Setiap hari rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, cintaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya, sorakan haleluya. Boleh Bapak Ibu goyangkan badannya ke kiri dan ke kanan. Kita sama-sama menari buat Tuhan, amin. Sama-sama katakan, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Biar Bapak Ibu Saudara saja nyanyikan. Dengan sukacitaku kan menari, sambil bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Boleh. Lebih lagi. Ya. Sang Raja. Oh. Cintaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sambil angkat tanganku. Sang Raja selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Mari lebih lagi tinggikan Dia. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Yuk. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Say. Amin Tuhan. Sambil angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Yes. Namun kasih setiamu tak pergi dariku.
Kau gunung batuku, kaulah segalanya. Hatiku percaya, kaulah kuatku. Kau gunung batuku, kaulah segalanya. Hatiku percaya, kaulah kuatku. Amin. Kau gunung batuku, haleluya Yesus. Kaulah segalanya. Hatiku percaya. Sambil angkat tanganmu saudara. Kaulah kuatku Tuhan. Kau gunung batuku, kaulah segalanya. Hatiku percaya. Yo. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Amin. Hati kami percaya Tuhan. Bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu. Sambil angkat tangan Bapak Ibu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh tiba di minggu pertama di bulan yang baru Tuhan. Kami percaya kalau kami ada, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur, kami mau menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Haleluya. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the most high, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the most high, my God. I worship you, Jesus.
your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit
Come on church, sing this song. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart, dengan segenap hati kami Tuhan, dan segenap hidup kami. I love you, I love to worship you. Kami percaya hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan pagi hari ini. Melawat setiap kami, menguatkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami, bahkan membangkitkan setiap kami Tuhan. Revive us Lord, revive us Lord. Sharalaba, Jesus, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself.
Engkau sanggup. Biarlah nama-Mu Tuhan dimuliakan. Biar setiap hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Melalui hidup kami, Tuhan Kau disenangkan. Kami jadi berkat buat Engkau. Nama Tuhan dimuliakan kemanapun kami melangkah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama menaikkan setiap pokok doa kami. Kami mau bersatu hati berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan. Untuk Pastor Niko serta dengan Pastor Hermin Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami minta kesehatan. Kami minta hati yang baru Tuhan untuk mereka. Bahkan Tuhan, perluas setiap kapasitas kehidupan mereka. Pakai hidup mereka lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap para wakil-wakil mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus mereka bersatu hati. Mereka unity dalam membangun setiap apapun Tuhan yang Tuhan minta. Biar kiranya mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersatu hati untuk berdoa untuk lead pastor kami, untuk Growth Center Church Tuhan. Untuk Pastor Andy, Pastor Lia Tuhan, beserta dengan anak-anaknya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau minta Tuhan kesehatan yang sempurna. Bahkan kami minta hati-Mu, kami minta perluas lagi, bahkan pertajam lagi hati mereka. Biar hidup mereka boleh semakin hari semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tim pastoral yang ada Tuhan. Pastor Billy, Pastor Monty, Pastor Timmy, Pastor Doni, bahkan Pastor Chandra Tuhan. Di dalam nama Yesus kami minta keunitian, kami minta kesatuan hati. Lebih lagi Tuhan, mereka boleh peka, mereka boleh lebih tajam lagi akan suara Tuhan, akan apa maunya Tuhan untuk mereka lakukan. Untuk semakin Tuhan mereka bersama-sama menjangkau jiwa, menjadi kemuliaan Tuhan melalui Growth Center Church yang ada Tuhan. Baik Jakarta, Bekasi, bahkan Manado Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami memberkati Pastor Bertoni. Di dalam nama Yesus, kalau siang hari ini Tuhan, Pastor Bertoni masih ada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Biar kiranya hari ini beliau boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai hidupnya lebih lagi Tuhan, untuk keluarganya Tuhan, penjagaan yang sempurna dari surgawi. Walau tentara malaikat surgawi menjaga, memagari kehidupannya Tuhan. Pakai hatinya, pakai pikirannya, bahkan seluruh keluarganya dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami untuk Pastor Julius, Pastor Esther. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami minta hatinya Tuhan. Kami minta terus Tuhan pertajam lagi, bahkan perluas kapasitas hati dan pikiran mereka untuk Tuhan. Pakai hidup mereka lebih dan lebih lagi bersama dengan anak-anaknya Tuhan. Mereka boleh semakin mencintai Tuhan. Melalui kehidupan mereka semakin banyak keluarga, semakin banyak jiwa kembali sama Tuhan. Melalui Growth Center Bekasi Tuhan. Growth Center Bekasi menjadi satu wadah di mana Tuhan Engkau berkenan. Ada hati-Mu di Growth Center Bekasi secara khusus Tuhan, mengembalikan setiap jiwa-jiwa kembali sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa mengangkat tangan kami untuk kota Bekasi. Kami mau katakan shalom atas kota Bekasi. Ada kedamaian atas Bekasi Tuhan. Kota Bekasi milik-Mu. Bekasi Utara, Timur, Barat, Selatan, kemanapun Tuhan mata arah angin yang ada di Bekasi. Tanah, air, laut, udaranya milik Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan. Setiap jiwa boleh kembali sama Tuhan. Setiap lutut bertelut menyembah Tuhan. Setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan Yeremia-Mu di kota Bekasi secara khusus Tuhan. Biar kota Bekasi dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Kota Bekasi dipenuhi dengan lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kota Bekasi. Dari pemerintahan yang terbesar sampai yang terkecil, Tuhan Engkau yang ambil alih. Engkau yang berdaulat penuh Tuhan. Kami katakan bahwa pemerintahan kota Bekasi bersih, damai Tuhan. Terima kasih. Kami juga mengangkat tangan kami untuk bangsa kami Tuhan, untuk Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau tahu bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ada di hatinya Tuhan. Kami tahu Tuhan, di Indonesia ada shalom, ada kedamaian, ada keselamatan. Di mana Tuhan, Engkau boleh pakai bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memberkati banyak bangsa. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin. Di dalam nama Yesus, kami minta hatinya Tuhan, kekuatan Tuhan yang dari surgawi buat mereka melakukan setiap apapun Tuhan dalam mengemban pekerjaan mereka. Mereka melakukan yang terbaik. Nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat Indonesia. Kami percaya Tuhan, di Indonesia Tuhan punya rencana, Tuhan punya
Sekali lagi saya tahu ada yang Tuhan lagi bikin di hidup saudara hari ini. And Yahweh Elohim Shaddai Adonai will manifest himself. Tuhan, aku tahu Kau akan lakukan sesuatu yang dahsyat di siang hari ini. God, ignite Tuhan, ignite, nyalakan kembali mulut yang menyembah Tuhan, nyalakan kembali Tuhan, ignite. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Cek. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Menjelang siang ya, karena ini udah jam 11 lewat. Haleluya. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, Gen Meeting. Generation, come on. Dengan tema 500 Days of Relationship. Di sini kita kupas habis soal generation. Ini generation ini khusus untuk youth, untuk college dan profesional muda ya. Jadi yang masih merasa muda ayo ikut. Ini akan diadakan Sabtu 20 Mei 2023 jam 4:30 sore. Stay tune untuk info selanjutnya dan jangan lupa untuk follow Instagram growgen.bekasi dan TikToknya di growgen.bekasi. Come on, anak TikTok. Yang kedua, GBI Gandaria City akan mengadakan GC Encounter Journey, yaitu perjalanan ke Tanah Perjanjian bersama Pastor Andy Cokro pada tanggal 11 sampai 20 September 2023 dengan harga $2.650. Bagi yang rindu ikut serta dapat menyerahkan langsung ya fotokopi paspor dan melakukan pembayaran DP sebesar $500. Untuk flyer pendaftaran dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi GC Info di depan. Bisa lah ya kalau DP doang ya, $500 langsung DP. Oke. Yang berikutnya mulai hari ini, hari Minggu ini dan sampai hari ini kita masih sepanjang bulan Mei kita mengada ibadahnya Grow Center Bekasi itu jam ibadahnya jadi jam 9 dan jam 11. Jadi Bapak Ibu kalau ada sanak saudara yang ingat ya dia mau datang sore, ingatkan jangan datang. Gereja sudah tutup ya, orang-orangnya sudah pada pulang. Jadi ingat jam 9 dan jam 11 seperti hari ini. Yang berikutnya pada tanggal 18 Mei 2023 akan diadakan acara doa, ujian dan penyembahan selama 6 jam di Sentul International Convention Center. Di Sentul yang diberi tema Damailah Indonesiaku. Acara ini terbuka untuk umum tetapi terlebih ditujukan untuk kegerakan anak-anak muda. Bersama ini kami mengundang Bapak atau Ibu dan mari mendorong dan mengerahkan generasi Yeremia, anak-anak muda di tempat Bapak Ibu untuk dapat bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berdoa untuk penuaian jiwa-jiwa di bangsa kita, khususnya untuk atas anak-anak muda. Akan diadakan pada hari Kamis 18 Mei 2023 jam 1 hingga jam 6 sore. Ini pas hari libur ya Bapak Ibu. Bertempat di SICC. Mari kita saksikan videonya, demikian pengumuman.
tanggal 18 Mei 2023 di SICC Sentul, saudara. Kita sama-sama mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bangunan rohani revival akan terjadi untuk Indonesia. Perkara yang besar buat bangsa Indonesia. Saya undang untuk kita sama-sama berdoa dalam acara Damailah Indonesiaku. Shalom. Wow, yang mau datang katakan uhuy. Wah, uhuy. Kok uhuinya sepi ya. Oke, hari ini saya seneng banget bisa, ini deg-degan loh saudara. Deg-degan banget. Kenapa deg-degan? Karena nggak mudah ngeriset ibadah. Tapi seneng banget bisa lihat saudara yang biasa ibadah sore, boleh angkat tangan saudara. Adakah yang biasa ibadah sore? Nggak gitu juga Pastor Bertoni. Buat yang ibadah sore boleh angkat tangan saudara. High respect dari saya dan istri saya, dari Pastor Andi juga dan Pastor Lia. Dan hari ini bolehkah kita sama-sama berdiri saudara? Karena di siang hari yang katanya agak panas di luar, di dalam harus sejuk. Dan bolehkah kita punya family time di siang ini adalah satu kalimat saja saudara. Selamat datang dan selamat siang. Cuma itu aja saudara, nggak banyak. Dan mari kita akan mulai family time kita yang artinya keluar dari bangku saudara dan ketemu sekeliling yang ada di ruangan ini dan berkata selamat datang dan selamat siang. Kita akan mulai family time dimulai dari sekarang. Selamat siang, selamat datang semuanya. Selamat datang, selamat siang. Wow, selamat wow, young people, banyak banget young people and family. Selamat datang semuanya. Selamat siang di hari ini. Wow, semua keluar dari bangku yang di online. Ayo datang ke Bekasi yuk, di Grow Center Bekasi. Sama-sama kayak seperti ini, saudara bisa lihat kita semua salaman dan gak ada yang boleh gak kenal, semuanya harus kenal. Wow, masih ada beberapa detik lagi saudara. Wow, luar biasa. Mari sama-sama kasih tepuk tangan buat saudara semua. Wow, luar biasa. Dan sebelum saudara duduk, kita ada satu buku yang luar biasa ditulis oleh John Bevere. Saudara, adakah saudara yang baru pertama kali hari ini? Kalau saudara berkata, Pastor saya baru hari ini datang tempat ini. Saudara akan dapatkan buku ini secara gratis saudara. Khusus saudara. Yang baru pertama kali hadir di tempat ini, bolehkah angkat tangan saudara? Wow, shalom. Kalau buku aja langsung banyak ya, shalom. Oke, boleh angkat tangan lagi saudara yang baru pertama kali saudara. Satu. Oke, satu ibu. Ada lagi, silakan. Ada lagi. Lagi. Ini luar biasa ya. Iya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat yang baru, selamat datang di rumah ini. Dan nanti kita akan kasih bukunya di luar sekali. Sudah dikasih. Luar biasa. Special edition. Silakan. Baik, ini saatnya kita akan memberi Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, dan hari ini biar kami boleh memberikan buat rumah ini Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, supaya kasih Tuhan tambah-tambah dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Ya, di depan saudara QR code. Yes. Dan kalau saudara memberi berupa cash, ada di luar, dan kami support supaya saudara bisa mengembalikan perpuluhan di awal bulan saudara. Ya. Biar apa? Biar sejahtera semuanya saudara. Dan hari ini tadi pagi kita diberkati sangat luar biasa. Ada 140 jiwa bersama-sama. Wow, amazed banget tadi pagi. Exciting banget untuk present worship ya tadi pagi. Sampai WL tadi nggak bisa berdiri lagi saudara. Kuat banget hadirat Tuhan. Dan hari ini akan ada Pastor Bertoni saudara. Yes. Seorang yang dulunya hampir waktu di zaman COVID saudara, hampir gak ketemu kita lagi saudara. Tapi hari ini dia tambah gemuk, tambah tembem. Dan mari sama-sama kita kasih welcome buat Pastor Bertonis. Yes, welcome Shalom Pastor.
Thank you Pastor Julius, Pastor Esther. Shalom Bapak Ibu Saudara. Siapa yang rindu diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Allah kita. Puji Tuhan, yuk kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Biar saat ini ketika kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan tuntunan pimpinan Tuhan, kami didapati Tuhan seperti Maria, mengambil bagian yang tidak akan pernah diambil dari hidupnya, yaitu mendengar hati Tuhan, diberkati, dikuatkan, dipelihara, dijagai, dan terus dipegang sama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir, biar Roh-Mu berkuasa atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, minggu ini kita temanya itu bicara tentang intimacy bulan ini ya, beberapa bulan ini, dan minggu ini temanya tentang first love. Ditarik lebih padat lagi, bicara tentang worship, penyembahan. Kalau kita bicara tentang penyembahan, ada satu pribadi dari Alkitab yang kita perlu sama-sama belajar dari kehidupannya. Kenapa? Karena Tuhan sungguh berkenan sama hidupnya. Seperti tadi doa saya, Maria ini tuh sedemikian khusus, spesial di hati Tuhan. Firman Tuhan mencatat kemanapun Injil diberitakan, apa yang Maria lakukan, duduk diam di kaki Tuhan, itu akan selalu diperdengarkan, akan selalu disampaikan. Menjadi seorang yang lekat dengan Tuhan, itu bukan hal yang mudah Bapak-Ibu Saudara. Karena Adam, Hawa tinggal di habitasi atau di lingkungan atau di keadaan yang sangat erat dengan Tuhan. Ketemu Tuhan langsung, merasakan Tuhan langsung, berbincang sama Tuhan langsung. Tetap saat itu mereka jatuh dalam dosa. Jadi gak mudah untuk bisa dekat sama Tuhan. Nah pribadi yang namanya Maria ini begitu spesial. Kenapa? Karena dia dekat banget sama Tuhan. Cara dia melihat Tuhan berbeda. Cara dia merasakan Tuhan berbeda. Cara dia menyikapi tuntunan Tuhan itu berbeda. Itu menyebabkan dia begitu spesial. Nah hari-hari ini Tuhan sedang mencari seorang penyembah. Yang mau intim, yang mau dekat sama dia. Bukankah hari-hari ini kita sering ketemu problem, sering ketemu masalah, kondisi hari-hari ini makin sulit. Pressure di mana-mana, di pekerjaan, di kehidupan. Kalau kita nggak sadar, kita bisa terjebak di dalamnya. Inflasi makin tinggi, harga cabai makin lama makin mahal, betul ya ibu-ibu ya? Kita nggak pernah sadar loh, uang sekolah makin lama makin mahal. Nanti kalau tadi di pengumuman kita perhatikan, ada encounter journey ke Tanah Perjanjian. Beberapa waktu yang lalu, kalau 2000-an, 2.500 US dollar, nilainya berapa rupiah? Sekarang dengan US dollar yang sama, kok rupiahnya jauh lebih besar? Kita nggak pernah sadar itu. Dulu dengan sejumlah uang, kita bisa beli bensin, mobil atau motor kita sampai full tank. Sekarang udah nggak bisa lagi. Kondisi jadi makin sulit. Dulu uang sekolah itu masih bisa ditutup dengan gaji bulanan. Sekarang kok uang sekolah harus dicicil ya. Dulu mau kuliah bagus gitu, kita dengan mudahnya tinggal apply. Hari-hari ini kok kayaknya makin berat ya. Siapa yang aware dengan kondisi ini? Tanpa sadar, iblis sedang tarik kita untuk makin jauh dari Tuhan. Perhatikan waktu Tuhan Yesus selesai dibaptis, dia dibawa roh ke padang gurun dan dia dicobai iblis. Tahu gak apa yang iblis lakukan? Dia kasih lihat dunia. Dia kasih lihat semuanya. Iblis bisa bilang sama Tuhan, kalau engkau sujud menyembahku. Artinya gini, iblis tahu bahwa dunia dan seluruh isinya itu ada di bawah kuasanya dia. Sadar gak kita hari-hari ini, sistem dunia, keadaan sekeliling kita, ekonomi dan lain sebagainya. Itu sedemikian kerasnya menekan hidup kita. Sampai tanpa sadar fokus kita bukan Tuhan lagi. Fokus kita bukan Tuhan lagi. Sebab berapa banyak di sini Bapak Ibu Saudara yang bekerja tujuannya untuk memuliakan Tuhan, bukan cari gaji. Kalau yang ada yuk gantian sama saya di sini, saya duduk aja. Karena saya juga kerja di perusahaan dan saya cari gaji. Tapi inilah sistem dunia hari-hari ini.
Setuju dengan saya nggak? Sedemikian sulitnya hidup kita sampai kita didistract, dialihkan dengan mudahnya untuk tidak fokus kepada Tuhan. Tapi Tuhan sedang mencari orang yang seperti Maria Magdalena, yang dekat sama Tuhan, yang setia sama Tuhan. Markus 16 ayat 9 firman Tuhan tulis seperti ini. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ini saya mau ajak balik sedikit ke kondisi zaman itu. Zaman itu Tuhan Yesus baru saja ditangkap, disalibkan dan mati dan dikuburkan. Nah, ini Markus 16 tuh bicara di situ. Dikuburkan, kemudian setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Jadi ini peristiwanya pas Yesus bangkit dari kematian. Saat itu Yerusalem itu sedang gaduh, sedang orang yang pernah bikin mujizat 5 roti 2 ikan, 5.000 orang makan, mati loh. Orang yang bikin mujizat, orang mati sembuh, bangkit, mati loh. Orang yang bikin orang buta melihat, ternyata ditangkap dan mati loh. Bapak Ibu Saudara ingat gak sih? Di hari Tuhan Yesus ditangkap, ada seorang murid menghunus pedang, terus kemudian motong kuping salah seorang prajurit Romawi. Masih ingat cerita itu? Terus Tuhan Yesus nahan dia, ambil telinga yang copot itu dan ditempelin lagi. Bayangin ya, Tuhan Yesus tuh bisa bikin telinga yang copot nempel lagi. Kenapa dia gak bisa bikin dirinya turun dari salib? Kenapa dia gak, kalau dia bisa tempelin kuping yang copot, kenapa waktu dia dicambuk, dia gak ketawa-ketawa aja? Bisa ikut sama? Orang kuping yang copot dia bisa ditempelin lagi. Ini dia coba dicambuk loh. Cuma kulitnya yang terkelupas. Kenapa dia sampai bersedia menanggung derita itu? Kenapa gak dia bikin tubuhku kebal? Terlalu mudah harusnya buat Tuhan. Nah, semua orang punya harapan seperti saya tadi itu. Harusnya dia bisa dengan mudahnya turun dari salib. Sekalipun dia udah dipaku dan diikat. Tapi kan enggak. Tuhan gak lakukan itu. Sehingga orang saat itu tuh panik, kabur. Petrus sampai menyangkal Tuhan Yesus. Thomas itu kabur lari-larian. Murid-murid yang lain tuh mengunci diri di ruangan. Takut saat itu. Kondisinya sangat mencekam. Kalau bisa gak ketemu sama publik. Kalau bisa gak ketemu sama pemuka agama. Kalau bisa gak ketemu sama pasukan atau tentara Romawi. Para murid, orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus semua ngambil keputusan seperti itu saat itu. Kecuali yang namanya Maria Magdalena. Dia tetap stay di kubur. Markus 15:46 ayat 47 tulis kayak gini. Yusuf pun membeli kain lenan. Jadi waktu Tuhan Yesus mati, ada seorang Yusuf. Bukan bapaknya Yesus ya. Yusuf ini orang kaya yang dia kasih tanahnya untuk kuburan Tuhan Yesus. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya. Jadi ditutup tuh tubuhnya Tuhan Yesus. Lalu ia membaringkan dia dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Perhatikan ini, Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus melihat di mana Yesus dibaringkan. Jadi ketika semua orang kabur, semua orang takut, semua orang menyingkir, Maria justru tetap stay dekat Tuhan Yesus. Sekalipun orang yang dia puja, sekalipun orang yang diharapkan, sekalipun pembuat mujizat itu, sekalipun Tuhan itu ternyata bisa disalib, bisa mati, tetapi Maria Magdalena tetap stay dekat kakinya Tuhan Yesus. Ini seorang penyembah, Ibu Saudara. Dia tahu mujizat gak terjadi lagi nih. Karena ternyata orang yang diharapkan bikin mujizat mati. Tapi dia gak pergi. Berapa banyak orang Kristen hari-hari ini. Ketika dia tahu Tuhan pembuat mujizat, tapi gak pernah tolong dia. Dia mulai perlahan cari solusi lain. Cari solusi alternatif. Saya udah umur 34 nih. Udah nyaris expired. Belum dapat pasangan hidup. Dan dia mulai kompromi. Di sini gak ada ya. Nanti keluar ruangan mungkin baru muncul lagi perasaan. Aduh gaji kurang nih. Ada peluang nih untuk korupsi nih. Dan mulai ngambil jalan-jalan pintas.
Supaya apa? Supaya dia ngalamin pertolongan sendiri dalam hidupnya. Banyak orang seperti itu, ketika nggak ngelihat pertolongan Tuhan, dia cari solusi sendiri. Tapi itu bukan karakter seorang penyembah. Karena seorang penyembah dia akan seperti Maria. Tetap stay apapun yang terjadi dekat sama Tuhan. Kenapa dia punya hati yang seperti itu? Karena dia punya cinta yang semula dalam hatinya. Dia punya cinta yang besar sekali sama Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara kita waktu ngalamin Tuhan pertama kali kita gila-gilaan sama Tuhan. Saya waktu dulu ketemu Tuhan pertama kali, saya komit Tuhan. Karena dulu saya pakai narkoba, kuliahnya hancur-hancuran, begitu Tuhan tolong bertobat, hidup saya dipulihkan, kuliah jadi benar. Selesai kuliah, saya kasih hidup saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya full time di gereja 6,5 tahun Bapak Saudara, di kantor pusat GBI. Full time. Gaji di bawah UMR. Seriusan. Saya kasih waktu terbaik saya untuk Tuhan. Kenapa? Karena itu cinta mula-mula. Saya gak peduli kebutuhan hidup saya, saat itu saya gak peduli. Pokoknya Tuhan aja. Saya dulu punya FA namanya, Komunitas of Love Cool 1. Dalam waktu sekitar 8 bulan itu jadi 11 cool. Jadi Senin sampai Minggu itu saya setiap hari cool. Seriusan. Pindah-pindah cool, saya buka cool ini terus-terusan. Kenapa? Karena begitu on fire. Datang ke satu rumah, dia cool, terus saya tanya, punya saudara gak? Punya, rumahnya di mana? Di sini. Boleh gak kita layanin? Kita layanin ke rumahnya. Kita ngobrol, kita sering firman Tuhan. 2 kali pertemuan, boleh gak buka ibadah di rumah kamu? Kalau orang baru bertobat kan gak enak nolak ya. Boleh. Itu paling enak tuh, cepet banget. Bayangin dari 1 cool jadi 11 cool. Anak youth dulu gereja saya kecil sekali. Di GBI Tendean. Jemaatnya itu kalau di total paling ya 150-an. Tahu gak anak youthnya berapa? Anak youthnya 150-an, hampir 200. Tapi gak ibadah semuanya di gereja hari Minggu kayak gini. Cuma coolnya banyak banget. Gerejanya balik ke GKI, balik ke Katolik. Ada yang masih Chinese, Buddhis gitu. Gak percaya Tuhan Yesus tapi udah ikut cool. Kenapa bisa tiap hari ke komsel, ke cool? Karena saat itu cinta mula-mula. Harus jujur. Ada fasenya. Saya mulai nyaman dengan pelayanan. Mulai dapat jam khotbah kayak gini. Mulai sombong. Mulai ngerasa harus diperhatikan, harus didengar. Ada periodenya seperti itu. Nah Tuhan ajar saya terus. Untuk punya hati seperti Maria ini. Karena menjaga kasih mula-mula tuh nggak mudah. Maria tetap berada dekat Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus dikuburkan sampai Tuhan Yesus bangkit, dia orang pertama ada di sana. Orang yang dengan kasih mula-mula. Dia adalah orang yang akan pertama mengalami mujizat dan berkat dari orang yang dia kasihi. Bahasa sederhananya, orang yang menerima kematian Tuhan Yesus akan pertama mengalami kebangkitannya. Orang yang sekali lagi menerima kematian Tuhan Yesus. Karena saat-saat itu murid menolak semua. Gak percaya, saya gak terima. Gak mungkin ini terjadi. Dia tuh Tuhan loh. Saya lihat dia jalan di atas air loh. Saya lihat waktu di kapal, badai besar dia menghardik badai tenang loh. Saya ngelihat dia terbang di atas bukit, di sebelah kanannya Musa, di sebelah... Bapak Ibu tahu cerita itu semua? Para murid melihat mujizat yang luar biasa. Tiba-tiba orang itu mati. Dan saat itu semua orang denial. Gak percaya Tuhan Yesus mati. Gak percaya Tuhan Yesus tangkap semuanya. Murid-muridnya, orang yang dekat sama dia. Semuanya berpikir seperti itu. Kecuali yang namanya Maria ini. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena perhatikan ini. Bapak Ibu Saudara, Markus 16 ayat 9. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Dia pernah ngalamin encounter sama Tuhan. Dia pernah dilepaskan sungguh-sungguh sama Tuhan. Bukan 1 setan, 7 setan. Tadi saya udah tanya di ibadah pertama, coba di ibadah kedua saya mau tanya lagi. Coba lihat kiri kanan, ada berapa setan di sebelah kanan kirimu? Enggak ya. Ini saya mau kasih tahu. Waktu Tuhan Yesus duduk makan malam sama murid-muridnya. Dia ngomong, sebentar lagi saya akan diserahkan kepada maut. Saya akan ditangkap dan dianiaya. Salah seorang dari kamu akan menyerahkan aku.
Bayangin, di antara murid-murid orang yang udah pernah lihat mujizat, yang berdoa bareng Tuhan Yesus, yang makan bareng Tuhan Yesus, yang pemuritan tiap hari sama Tuhan Yesus. Salah satunya namanya siapa? Yudas. Yudas itu memberikan kecupan iblis tuh ke Tuhan Yesus. Nanti waktu Tuhan Yesus ditangkap. Orang yang sama-sama Tuhan Yesus ternyata di hatinya dipenuhi sama iblis. Jadi bukan berarti kita aktif di gereja, kita hadir di ibadah, kita udah bebas dari iblis, belum tentu. Coba bilang sama kiri kanan, belum tentu keles gitu. Jangan yakin dulu. Waktu Tuhan Yesus bilang itu, Petrus bilang apa? Tuhan, sekali-kali hal itu dijauhkan daripadamu. Firman Tuhan mencatat Petrus menasihati Yesus. Bayangin, terus Tuhan Yesus bilang apa? Enyala engkau iblis. Wah, Petrus aja disusupin sama iblis loh. Padahal lagi ngomong sama Tuhan Yesus. Bisa ikut saya gak sampai saat ini? Kadang kita gak sadar di hidup kita tuh banyak sekali iblis-iblis, setan-setan. Dan kita terlalu nyaman dengan itu. Sampai akhirnya kita biasa dengan dosa. Biasa dengan terlambat, biasa dengan bohong kecil, bohong putih, ya kan? Biasa dengan ngomongin orang yang negatif, biasa dengan menolak untuk melakukan hal yang baik. Kita terbiasa dengan itu. Karena kita udah nyaman banget dengan ikatan iblis. Gajah yang dulunya kecil diikat pakai satu pasak, dia coba lepas, itu nggak lepas-lepas tuh. Badannya makin lama makin besar, pasaknya tetap sama, talinya tetap sama. Sebetulnya tinggal ditarik dia jalan, tapi seringkali gajah itu diam aja. Kenapa? Karena di otaknya dia berpikir gini, dulu dari kecil gue tarik-tarik tuh gak bisa lepas kok. Akhirnya sampai badannya besar dia gak berani tarik, karena dia tahu itu sia-sia. Seberapa banyak di kita yang hidupnya seperti gajah yang terikat tadi. Kita gak sadar bahwa banyak iblis, banyak setan dalam hidup kita. Tapi kita udah terlalu nyaman. Sampai itu jadi semua hal yang normal. Ya bohong dikit-dikit ya biasa lah. Pacaran ciuman, masa pacaran hari gini gak ciuman? Bener gak? Bener. Enggak lah ya. Saya semalam ngobrol sama istri saya. Cerita tentang bagaimana orang Yahudi itu mau menikah. Orang Yahudi yang beneran Yahudi ya. Itu perempuan-perempuannya bajunya semuanya tertutup. Mereka tuh nggak berhubungan badan sebelum menikah. Mereka nggak deket-deketan, mereka bertunangan. Mereka jaga kesuciannya. Mereka belajar ke sinagog dulu sebelum menikah kayak katekisasi gitu. Jadi prosesnya itu panjang. Cuma biasanya mereka supaya mereka nggak jatuh dalam dosa, masa pacarannya tuh pendek-pendek. Itu orang Israel. Yang zaman sekarang ya, kita kemarin lagi kulik tuh gimana sih caranya mereka berhubungan. Tapi saya mau kasih tahu bahwa orang Israel tuh sangat menjaga kekudusan. Nah banyak orang Kristen sekarang gak kayak gitu. Hidup seenaknya. Dan biarkan dosa itu stay, berhabitasi, tinggal dalam hidup kita. Nah Tuhan mau hari-hari ini di akhir zaman, kita lepaskan itu semua dari hidup kita. Tuhan mau kita bisa hidup intim sama Tuhan, dekat dengan Tuhan, tidak dipengaruhi keadaan. Ingat Paulus dan Silas waktu dia di penjara, ya di tempat paling dalam, tangan dibelenggu, kaki dibelenggu, pintunya dikunci. Mereka lakukan apa? Mereka lakukan penyembahan. Mereka berseru kepada nama Tuhan, seperti tadi doa kita nyanyiin kita. Jehovah Jireh, Rafa, Adonai, nama Tuhan diserukan. Sekalipun saat itu mereka di penjara, mereka bisa bersuka cita. Tidak ditentukan oleh keadaan. Bahkan ketika belenggu itu terlepas, pintu penjara terbuka. Mereka gak lari keluar. Kalau orang-orang yang matanya dibutakan oleh dunia, begitu dia ngelihat berkat pengennya diambil. Oh gue di penjara nih, tiba-tiba belenggunya lepas. Ada gempa bumi kan, penjara terbuka, harusnya dia kabur. Kalau Bapak Ibu tahu ayatnya, ketika satu orang percaya maka seisi rumahnya bertobat. Di ayat itu, di kisah itu, karena kepala penjara mikir bahwa Paulus Silas sudah kabur, ternyata mereka masih stay di situ. Sehingga dia memberikan dirinya diselamatkan sama Tuhan Yesus. Nah, mujizat itu masih ada buat orang-orang yang hatinya intim, dekat dengan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Nah orang-orang yang intim, yang bergaul karib sama Tuhan, dia hidupnya akan seperti Paulus dan Silas, akan selalu bahagia. Apapun kondisinya. Kebahagiaan seorang penyembah, true worshiper, itu bukan terletak pada harta. Ini tips yang pertama, ciri-cirinya. Ciri-ciri seorang penyembah, seorang yang intim sama Tuhan. Kebahagiaan true worshiper itu tidak terletak pada harta.
Kalau kita pikir ya, zaman purba dulu nggak ada mobil, nggak ada pesawat, nggak ada ruangan VVIP, nggak ada AC. Bahkan mereka nggak punya alat tukar, dulu mereka barter barang satu dengan barang yang lain. Kira-kira saat itu ada orang ketawa nggak? Atau semua orang nangis? Saat itu belum ada mobil ber-AC, 2000 cc, 2500 cc, 4000 cc, belum ada. Mereka naiknya unta, keledai. Kira-kira orang-orang pada nangis nggak? Enggak juga. Ada seorang pendeta, saya lihat di YouTube-nya, dia bersaksi luar biasa. Suatu ketika dia makan di warteg. Dia makan di warteg, dia pilih-pilih makanan yang dia harus agak hati-hati karena menurut dia warteg itu enggak terlalu bersih lah ya menurut dia. Dia pilih hati. Tiba-tiba masuk 3 orang, seorang bapak, ibu, dan anaknya. Bajunya gembel. Bapak itu pesan 2 porsi makanan buat ibunya dan buat istrinya dan buat anaknya. Suruh makan. Dia bilang, ayo makan sekenyang-kenyangnya. Karena ini hari ulang tahun kamu. Cuma pesan 2, padahal mereka bertiga. Karena mungkin dia terbatas ya. Pendeta itu cuma ngeliatin aja. Anak itu makan dengan lahapnya, istrinya makan dengan lahapnya. Pendeta itu gak tahan hatinya. Dia udah hampir nangis, keluarin air mata. Kenapa? Karena dia makan sendiri, dia pilih-pilih, dia curiga, dia takut. Ini makanan sehat gak buat dia. Sementara di sebelahnya ada orang yang penuh dengan sukacita menyantap makanannya. Akhirnya dia cepat-cepat selesai makan. Dia bayar ke ibunya dan dia pesanin 1 porsi makanan lagi buat bapaknya. Dari situ dia belajar gini. Kebahagiaan itu tidak ditentukan pada harta. Anda boleh punya uang 10 triliun, boleh punya mansion yang besar, kolam renangnya 8, semuanya standar olimpiade. Ya kan, mobil dari yang 800 cc, 1000 cc, 1200, 1500, 2000, Anda punya semuanya, terserah deh. Punya pegawai banyak, security-nya banyak. Apakah itu menjamin Anda bahagia? Halo? Belum tentu, belum tentu. Karena orang yang paling bahagia justru orang yang enggak memiliki sesuatu. Saya ulang ya, orang yang paling bahagia adalah orang yang tidak memiliki sesuatu. Perhatikan ini, waktu kamu belum punya sepatu yang kamu pengenin, ya, pengen Air Jordan terbaru, belum punya, ya kan? Terus tiba-tiba engkau dikasih orang Air Jordan, rasanya gimana? Itu pengen lompat, kalau bisa lompat sampai tembus langit-langit nih. Saking bahagianya, sepatu impian nggak punya, tiba-tiba punya, betul ya? Dan kalau rasa nggak punya tuh, begitu dapat itu luar biasa. Tapi begitu dia punya tuh, hari pertama, tuh sepatu ditaruh di ruang tamu. Kesenggol istrinya, jatuh, istrinya dimarahin. Itu sepatu mahal tau. Itu ada tanda tangan Michael Jordan, dia langsung. Bisa ikut saya nggak sampai sini? Betul nggak sih? Bapak ibu beli jam, Patek Philippe, harganya mahal banget. Ya, waktu belum punya, cuma depan toko ngeliatin, jalan-jalan ke Singapura, lihat depan toko ngeliatin doang, ngiler gitu ya. Begitu punya, bahagianya luar biasa. 2 hari punya, disenggol anak, jatuh, kacanya retak, anak pengen dijual loh. Betul gak sih? Itu jam mahal banget. Punya mobil baru, tadinya gak punya mobil, terus tiba-tiba dapat rezeki dari kantor, ini dari ada COP nih. Kamu dapat mobil, cuma tinggal bayar sekian persennya, sekian persennya dibayarin perusahaan. Mobilnya mulus. Kira-kira senang gak? Tadinya gak punya, jadi punya tuh senangnya luar biasa. Tapi begitu punya, istrinya angkat jemuran, lewat ngebaret itu mobil. Kira-kira lebih sayang istri apa mobil saat itu? Pasti istrinya diomelin kan? Bukannya mobilnya diomelin, ngapain kamu di sini? Udah tahu istri saya mau angkat jemuran. Enggak kan? Yang diomelin siapa? Istrinya. Betul gak? Orang beda begitu dia memiliki sama gak memiliki. Orang yang paling berbahagia, yang bisa ngerasa wow banget adalah orang yang punya hati yang tahu bahwa dia gak punya apa-apa. Semua yang dia punya itu datangnya dari Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kalau engkau ngerasa memiliki banyak hal, hati-hati. Jangan-jangan kita sulit jadi true worshiper. Karena kita ngerasa semua yang kita miliki itu punya kita. Kita ngerasa berhak ngatur orang lain. Kita ngerasa berhak membuat aturan atas itu. Tapi orang yang tahu bahwa hidupnya gak punya apa-apa, semua yang dia miliki itu anugerah. Dia ngerti mengucap syukur.
Gaji UMR mengucap syukur. UMR plus 100.000 ya mengucap syukur. UMR plus 500.000 ya mengucap syukur. Bisa ikut saya sampai sini. Orang yang mengucap syukur dia tahu bahwa itu semua bukan punyanya dia. Kalau Tuhan sanggup memberkati dia, gaji UMR. Kalau dia tetap setia bayar perpuluhan, dia menolong banyak orang. Tuhan sanggup memberkati dia double UMR. Tuhan sanggup memberkati dia triple UMR. Karena itu terlalu mudah buat Tuhan. Masalahnya kita siap atau enggak untuk punya hati yang tidak memiliki. Yang mengerti katakan wow. Tepuk dulu buat Tuhan, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tadi saya pengen nyanyi tapi suara saya gak begitu bagus jadi saya skip aja. Contoh kedua atau tips kedua atau hint kedua atau clue kedua. Ciri-ciri orang yang true worshiper, yang penyembah yang benar. Kebahagiaan seorang true worshiper itu bukan pada orang lain. Sekali lagi, kebahagiaan seorang penyembah atau true worshiper itu bukan pada orang lain. Bapak Ibu pernah dengar kata ini berdamai dengan diri sendiri? Gak mudah loh hari-hari ini. Tahu istilah FOMO? FOMO? Suka sesama jenis? Oh itu homo. FOMO. FOMO apa FOMO? Oh iya. Itu, ya. Fear of missing out. Ya, orang yang takut ketinggalan. Hari-hari ini saya mau ajak anak-anak Tuhan yang mau jadi penyembah. Belajarlah, latih diri kita untuk terbiasa gak diajak. Untuk terbiasa diabaikan. Untuk terbiasa ditolak. Untuk terbiasa gak ikut-ikutan. Kenapa? Karena ini orang langka hari-hari ini. Dulu Sadrak, Mesak, Abednego, semua orang dipaksa makan makanan raja. Itu makanan istana enak-enak. Tapi mereka putusin gak mau makan itu. Bisa ikut saya sampai sini? Yohanes Pembaptis hidup seenaknya. Tapi orang-orang di zaman Yohanes Pembaptis maksud saya hidup seenaknya. Tapi Yohanes Pembaptis ngambil bagian memisahkan diri. Karena dia mau dipakai mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kita nih orang-orang yang harusnya jadi generasi Yohanes Pembaptis. Yang mau memisahkan diri dari pola-pola dunia. Gak apa-apa dianggap gak populer. Dulu saya full timer 6,5 tahun. Sampai saya di satu titik bahwa saya bilang saya harus kembali ke marketplace dan melayani Tuhan. Waktu saya ketemu Pastor Andi, saya bilang, Pastor saya harus resign nih dari full timer. Wah itu serangan bukan cuma dari pihak musuh loh. Dari sesama saudara itu. Ih dia mau lari dari panggilan. Oh dia gak setia sama Tuhan. Oh dia meninggalkan Tuhan. Oh dia lebih cinta dunia ini gitu. Tuhan Yesus, tapi gak apa-apa. Gak apa-apa orang mau mikir apa, saya tetap melakukan kehendak Tuhan. Saya tetap melayani Tuhan, saya tetap cinta Tuhan. Tapi saya tahu ada sebuah panggilan buat saya. Hari-hari ini Tuhan cari seorang penyembah yang bukan sukanya ikut-ikutan. Tapi orang yang emang tahu benar itu yang Tuhan mau. Dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Gak apa-apa deh, orang lain tuh sukanya pergi ke tempat A. Sukanya nongkrong di kafe B. Sukanya liburan ke kota A, ke negara B. It's okay, itu mereka. Engkau punya stylemu sendiri. Engkau punya rancangan Tuhan sendiri buat hidupmu. Wah harus kerja di perusahaan ini kalau mau dibilang orang berhasil. Harus kuliah di kampus ini kalau mau dibilang bakalan jadi orang sukses. Ntar dulu, enggak bukan itu. Jangan ikut-ikutan. Ketika penjara terbuka harusnya Paulus dan Silas ikutan orang-orang lain yang pada kabur. Tapi dia tahu, Paulus Silas tahu. Damai sejahtera mereka, kebahagiaan mereka adalah kalau kemuliaan hadirat Tuhan itu turun dan penuh atas mereka. Hari-hari ini masihkah kita mau cari kehendak Tuhan atau ikut-ikutan sama orang lain? Aduh, maaf lagi ya yang perempuan nih udah 39 sekali lagi. Udah dikit lagi harus di sale, di diskon misalnya. Rasanya kayak gitu ya. Terus mulai aduh ini kayaknya ada aplikasi baru nih Bimbel. Bimbel. Apa yang benar apa? Apa yang benar? Takut kejebak ya. Padahal kalau di handphonenya aplikasinya itu semua Tinder, Bumble. Enggak ya, di sini enggak ada ya, nanti pas habis keluar aja baru main gituan ya. Mulai cari solusi alternatif biar cepet, biar gampang. Cari anak Tuhan sekarang susah. Cari aja di Bumble. Tinggal aku punya type, yeah. Kalau aku like, kalau tak aku swipe. Enggak ya, di sini enggak ada kayak gitu ya. Nah, saya mau ajak setiap kita untuk ingat ini, jangan FOMO.
tahu kejar kehendak Tuhan atas hidupmu. Sekalipun semua orang lari meninggalkan Tuhan Yesus, Maria stay dekat kakinya Tuhan Yesus. Dan dia terima mujizat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, kebahagiaan seorang penyembah, true worshiper. Itu bukan karena bebas dan tidak ada aturan. Orang dunia ngajarin, lu harus bebas dong. Di Amerika sana, liberal, freedom. Jangan mau diatur. Oh itu hukum Taurat dan lain sebagainya. Kemarin saya ketemu bupati, saya baru dari Sumatera ketemu bupati. Ada protokol. Ada protokol, ada aturan. Bupati gak boleh sembarangan nongkrong di teras gitu. Sambil ngerokok, ngopi, terus buang dahak sembarangan. Bupati gak bisa kayak gitu Bapak Ibu Saudara, sorry. Kalau Pak Niko datang ke rumah saya kasih kopi, saya kasih makanan. Terus habis selesai minum dia ambil gelas kopinya, terus dia ke dapur terus nyuci piring, boleh gak? Pak Niko? Oh takutnya gempa bumi saya. Malaikat komplain ya, mendingan udah jangan. Kita kan bilang apa? Jangan Pak Niko, jangan gak usah. Biar saya aja, betul gak sih? Pak Jokowi datang sini nih mau ibadah. Terus kemudian, wah ruang ibadah belum siap nih, kursi belum disusun. Tiba-tiba dari belakang dia ngangkatin kursi, nyusun. Pastor Julius akan bilang apa? Terima kasih Presiden. Enggak dong. Dia akan bilang apa? Oh jangan Pak Presiden, jangan. Aduh jangan, betul gak sih? Dilarang, diatur. Kenapa? Karena dia VVIP, dia presiden. Coba perbaiki cara perspektif kita memandang aturan. Aturan itu dibuat karena kita itu spesial di hadapan Tuhan. Kita itu makhluk VVIP. Tuhan kasih kita aturan untuk menjaga nama baik kita. Untuk menjaga status kita supaya hidup kita gak sembarangan. Makanya kita diajak untuk saat teduh pagi. Karena itu memang bagiannya VVIP-nya Tuhan. Terkoneksi sama Tuhan setiap pagi. Jadi jangan tertekan karena harus saat teduh. Enggak dong, lihatnya dari angle yang berbeda. Karena status kita sebagai anak Tuhan, emang kita harus ketemu Tuhan. Bisa ikut saya? Kenapa kita harus banyak doa bahasa roh? Karena status kita anak Tuhan yang dipenuhi roh, kita harus berkomunikasi dengan Allah, dengan roh. Bisa ikut saya enggak? Jadi jangan, wah gak bisa itu sesat. Tuhan tuh mengerti semua bahasa. Tetesan air mata, keluar tuh lagunya. Enggak, bukan itu. Masalahnya kita tahu enggak, kita itu memang spesial di hadapan Tuhan. Aturan ini dibuat untuk menjaga martabat kita. Menjaga harkat kita, menjaga status kita, posisi kita. Makanya anak Tuhan jangan marah kalau dibilang kamu gak boleh onani. Itu hak asasi manusia. Kamu gak boleh masturbasi. Kamu melanggar undang-undang loh. Saya bebas tubuh-tubuh saya, otak-otak saya. Banyak yang mikir kayak gitu kan. Waktu engkau tetap terobos dan melakukan dosa, engkau sedang downgrade hidupmu. Engkau yang tadinya statusnya berkelas, VVIP, tinggi standarnya di hadapan Tuhan yang tidak terjangkau oleh iblis. Tiba-tiba engkau downgrade hidupmu dan iblis dengan leluasa menggapai hidupmu. Iblis bisa lucuti semua kekuatan dan senjatamu. Hari-hari ini, ayo teman-teman semua Bapak Ibu Saudara. Ingat, hormati aturan itu sebagai cara Tuhan untuk menjaga kehormatan kita. Bisa ikut saya sampai saat ini? Jadi jangan ngelihat aturan, harus belajar. Oh saya gak mau belajar. Engkau harus belajar. Karena engkau dikasih storage di otakmu itu besar banget. Dan begitu banyak orang tidak memaksimalkan fungsi otaknya. Kenapa banyak orang tuh gak excellent di hidupnya? Karena dia biarkan storage-nya itu gak terisi penuh. Padahal Tuhan udah desain kita tuh sedemikian pinternya, sedemikian cerdasnya, sedemikian luar biasanya. Yuk hari-hari ini maksimal. Biar kita bisa bahagia sekalipun kita diikat banyak aturan. Karena kita tahu aturan itu untuk menjaga posisi kita tetap besar, tetap tinggi, tetap kudus, tetap suci, tetap layak di hadapan Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Jadi kalau diajak doa jangan komplain ya. Diajak cool jangan komplain. Diajak ibadah jangan komplain. Disuruh bayar perpuluhan jangan komplain. Aturan itu dibuat untuk menjaga posisi kita. Bayangin aja. Kalau misalnya maaf ya. Siapa ya Bill Gates datang ke tempat ini ibadah. Terus diedarin kantung persembahan atau QR code. Terus dia bayar pakai GoPay 10.000. Kira-kira gimana? Bendahara yang ngelihat, wah 10.000 doang. Rupiah lagi. Bill Gates. Gue pikir dia kaya, betul gak? Setuju gak? Dia jadi downgrade dirinya. Padahal kalau dia mungkin langsung, aduh saya gak bawa cash nih.
Cuma saya ada satu bangunan tuh belum dipakai, 80 lantai silahkan dipakai buat gereja. Orang langsung bilang, emang ini Bill Gates, bisa ikut saya gak sampai sini? Gitu Bapak Saudara, ngeliatnya, aturan, semua hukum yang ada di sekeliling kita itu bukan bikin kita jadi menderita harusnya, tapi harus bikin kita jadi bahagia. Karena kita sedang diatur dan dipastikan posisinya tetap VIP, spesial di hadapan Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang keempat, kebahagiaan seorang penyembah, true worshiper. Itu adalah ketika kita mengerti mana bagian kita dan mana bagian Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini gereja Tuhan itu berpikir bahwa Tuhan berperang ganti kita. Jadi semua diserahin ke Tuhan. Tuhan, aku mau pasangan hidup, tolong cariin, tolong ketemuin. Kalau bisa pas ketemu bajunya kotak-kotak warna merah. Kalau bisa tingginya 175, kalau bisa rambutnya belah kanan. Kita tuh banyak banget aturannya. Kita pikir Tuhan bisa kita atur, yang Tuhan kita tuh dia. Bisa ikut saya gak sampai sini? Kita harus mengerti mana bagian Tuhan, bagian kita. Belajar dari satu kisah ketika Tuhan Yesus kehilangan sahabatnya yang namanya Lazarus. Lazarus mati, itu ada di kitab Yohanes pasal yang 11 ya. Lazarus mati, Tuhan Yesus dikabarin sama Maria dan Marta. Itu saudaramu tuh mati tuh, sahabatmu, orang yang kau kasih mati. Tuhan Yesus bilang, oh ya udah deh, kalau mati ya udah nanti kita ke sana. Dia nggak cepet-cepet datengin, dia tunggu beberapa hari. Ketika dia balik, Lazarus udah benar-benar mati, udah mati sempurna karena udah 3 hari lebih, udah berbau, udah busuk. Terus di depan makamnya Lazarus, Tuhan Yesus perintahkan murid-muridnya, gulingkan batu itu. Ketika murid-muridnya bergerak menggulingkan batu, Tuhan Yesus bilang sama Lazarus yang ada di dalam, Lazarus bangkit dan berjalanlah keluar. Lazarus keluar. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus mengeluarkan 2 perintah. Yang satu gulingkan batu, yang satu membangkitkan orang mati. Lazarus suruh bangkit. Mana yang lebih mudah? Tentu saja yang paling mudah adalah menggulingkan batu. Karena itu manusiawi. 10 orang, 20 orang tinggal gulingin tuh batu. Tetapi mau 10 orang, 20 orang, 30 orang bisa gak pastiin Lazarus bangkit dan hidup lagi? Gak bisa. Untuk gulingin batu, kerja keras dan usaha manusia masih bisa. Tetapi untuk hidupin orang mati itu perlu mujizat. Ada bagiannya Tuhan namanya mujizat. Ada bagiannya manusia namanya kerja keras. Saya tahu jodoh disiapin Tuhan benar. Tapi lu yang nyari. Bisa ikut saya gak sampai sini? Pekerjaan yang bagus disiapin Tuhan benar. Tapi lu yang apply. Sekolah yang bagus itu disiapin Tuhan benar. Tapi lu yang belajar dan pintar supaya dapat beasiswa. Mobil yang bagus, yang mahal emang Tuhan siapin benar. Tapi lu harus kerja supaya punya duit bisa beli. Bisa ikut saya sampai sini? Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Seorang penyembah yang benar, dia tahu bagiannya. Dan dia gak lempar bagiannya kepada Tuhan. Bagian Tuhan adalah mujizat. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan bagi semua orang yang mengasihi dia dan terpanggil kepada rencananya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Hari ini kita masuk bagian yang mana? Yang tahu atau yang enggak tahu bahwa ada bagian kita dan bagian Tuhan? Siapa di sini yang enggak jaga makan? Di depannya ada babi kecap, ada babi rica, ada babi panggang. Saya tadi pagi udah cerita ini. Terus dia mulai berdoa, doa makan, Tuhan Yesus, aku lenyapkan semua kolesterol dari makanan ini. Dan waktu dimakan tubuhku sehat. Siapa yang berdoa kayak gitu? Kalau masih ada yang berdoa kayak gitu, yuk kita altar call, yuk kita doain di depan. Karena gak bisa. Engkau divonis diabetes, ada gula. Terus engkau angkat Coca-Cola. Maaf sebut merek gak apa-apa ya. Tuhan, aku berdoa Coca-Cola ini gulanya hilang. Kalau engkau dikasih mujizat sama Tuhan, gulanya hilang, begitu engkau minum Coca-Cola rasanya tawar, cuma bersoda doang. Mau minum gak? Enggak mau juga kan? Fair gak buat Tuhan? Hari-hari ini tahu bagianmu. Kalau engkau mau sehat ya kurangin makan yang kolesterolnya tinggi. Ya, aku yakin aku sehat. Makan malam di mana? Ya ada kepiting nih, gue baru dapat dikirim 1 lusin, 12 biji. Kita habisin kapan? Malam ini, kan kita bertiga. Wih, kepiting 1 lusin bertiga. Paginya stroke. Pastor Julius tolong doain nih, ada 3 jemaat yang stroke. Pas ditanya, Pak kenapa kok bisa stroke? Tadi malam kita makan kepiting, padahal udah kita doain supaya kolesterolnya hilang.
Tapi kayaknya iblis gak suka. Wih, nyalain iblis. Yang makan kepiting lu yang salah iblis. Bayangin ya. Di sini gak ada ya, karena gak ada yang lagi makan kepiting. Tapi pas di rumah bisa kejadian. Bisa ikut saya sampai sini? Yuk hari-hari ini tahu dan mengerti mana bagianmu, mana bagian Tuhan. Yang terakhir, seorang penyembah, true worshiper, dia tahu bahwa kebahagiaan itu terletak pada kehadiran kita bagi orang lain. Kebahagiaan itu sekali lagi terletak kepada kehadiran kita bagi orang lain. Siapa di sini yang pernah nonton konser live? Sebentar lagi ada Java Jive bulan Juni. Ini kok tahu banget nih pendeta, apa sih? Ya adik saya yang suka organize Java Jive, jadi Java Jazz gitu. Jadi saya sering dapat free ticket, yang mau bisa kontak saya ya. Saya jual. Calo ternyata, enggak. Siapa yang kemarin nonton Blackpink? Enggak ada. Ya ampun, enggak punya TV. Enggak. Gini ya, nonton live itu beda banget. Beneran gak sih? Bener loh, nonton bola itu beda. Wow, rame banget kalau live di stadion. Ikutan nyanyi, saya pernah nonton PSSI soalnya Indonesia waktu lawan negara mana gitu ya. Saya sampai lupa, di Gelora Bung Karno. Muka saya dicat merah putih gitu. Sama istri saya sama teman-teman kita. Karena kita lagi pengen support banget Indonesia. Seru. Indonesia menang, ketawa-ketawa sampai pulang ngerasanya bahwa kita tuh bagian penting Indonesia. Kenapa? Karena kita hadir di sana. Padahal kita harus bayar tiket loh, keluar bayar harga, tapi kita seneng, happy. Kenapa? Karena kita ambil bagian di sana. Itu beda banget, tapi ada yang lebih bahagia. Yang hadir di sana, dia bayar harganya gak pakai tiket, dia panitia, dia organize semuanya, dia ketemu para pemain timnas. Kalau yang konser Blackpink, dia ketemu sama artis-artis Blackpinknya. Dia foto-foto, itu paling seru tuh panitia. Dan kalau konsernya sukses, dia happy banget. Kenapa? Karena memang ada bagian yang luar biasa, yang namanya kebahagiaan oleh karena kehadiran. Kalau engkau mau, engkau ngerasain kebahagiaan sejati, hadirlah di hidup orang lain. Kau pernah ngeliat orang lain ketawa? Bahagia banget ya. Hadirlah di kehidupan orang sampai dia ketawa. Hadirlah di kehidupan orang lain sampai dia tersenyum. Hadirlah di kehidupan orang lain sampai dia diberkati. Maka engkau akan jadi orang berbahagia yang pernah hidup. Saya ulang ya. Kalau engkau pernah ngeliat orang tertawa dan bahagia, hadirlah di hidup orang lain sampai orang itu tertawa. Hadirlah di hidup orang lain sampai orang itu diberkati dan ngalamin breakthrough. Hadirlah di kehidupan orang lain dari dia sakit sampai dia ngalamin kesembuhan. Karena engkau akan menjadi orang yang paling berbahagia. Ngalamin dan ngelihat mujizat Tuhan terjadi atas hidup mereka. Hari-hari ini banyak penyembah-penyembah orang-orang Kristen. Nggak jadi orang berbahagia, kenapa? Karena membatasi dirinya, nggak mau jadi bagian buat orang lain. Padahal kunci kebahagiaan seorang penyembah adalah ada buat orang lain. Paulus dulunya Saulus, dia ngambil hidup orang lain. Begitu ketemu Tuhan, dia berubah dari Saulus jadi Paulus. Dia kasih hidupnya buat orang lain. Berkali-kali karam kapal, berkali-kali telanjang, berkali-kali dirajam hampir mati, dikejar-kejar binatang buas, dipenjara, disiksa, disesah. Tapi dia tahu kebahagiaannya adalah ketika dia melihat orang lain ngalamin breakthrough. Hari ini, kalau engkau ngerasa hidupmu kurang bahagia, saya curiga engkau kurang invest sama orang lain. Ini banyak kursi-kursi kosong nih. Nanti kita sebentar lagi pindah gedung sebelah. Maukah engkau invest sesuatu? Buat gereja ini, buat rumahmu di tempat ini, buat orang lain di sekeliling hidupmu. Sampai engkau ngelihat mereka yang sedih jadi ketawa. Mereka yang menangis jadi penuh sukacita. Mereka yang terikat sampai dilepaskan. Mereka yang gak diberkati sampai ngalamin breakthrough dan berkat Tuhan. Mereka yang sakit sampai disembuhkan. Dan engkau akan menjadi orang yang disebut paling berbahagia. Kenapa? Karena engkau ngelihat bagaimana Tuhan bekerja. Kalau hari ini engkau rindu hidupmu dipakai sama Tuhan, tantang dirimu untuk mau hadir bagi orang lain. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Itu deh ya. Ketinggian kayaknya bro, C aja. Saya agak pendek berarti suaranya. Ada satu lagu lama. Jadikan aku
bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Siapa yang tahu lagu ini boleh angkat tangannya? Sementara multimedia boleh cari teksnya ya. Udah banyak yang tahu lagunya. Lagu ini dulu sangat memberkati saya. Karena waktu saya bertobatnya sendiri Bapak Saudara. Saya nggak punya teman gereja. Saya lahir dari pemuritan. Saya lahir di lembaga pemuda Dulos dulu di Rawamangun. Saya pemakai narkoba, dari rumah saya di Pasar Minggu. Saya berangkat ke Rawamangun untuk tanya Tuhan itu siapa sih? Lembaga konseling pemuda. Dan dia bilang kalau engkau mau tahu siapa Tuhan, terima Tuhan Yesus dulu. Saya bilang saya udah Kristen dari lahir, ngapain terima Tuhan Yesus? Selama 3 minggu setiap hari Rabu saya pergi ke sana tetap bertanya-tanya. Dan orang yang saya temui selalu sama dan bilang gini, kalau kamu gak mau terima Tuhan Yesus saya gak bisa ngapa-ngapain. Ada bukunya 4 hukum rohani, dia gak mau lanjut halaman sampai saya terima Tuhan Yesus dulu. Akhirnya di rumah minggu ketiga hari Rabu sore itu, setelah 3 minggu saya bilang Tuhan kalau lu beneran ada buat gue berhenti dari semua ini. Dari drugs, rokok, narkoba dan segala macamnya. Dan secara ajaib Tuhan buat saya berhenti. Dan saya terima Tuhan Yesus, saya belajar Alkitab sendiri awalnya. Pemuritan ke Rawamangun, gak punya teman gereja, saya belum GBI waktu itu, masih HKBP. Saya tahu ada KKR di Istora, saya datang ke Istora sendiri. Orang semua naik bus, saya datang sendiri. Orang lompat-lompat rame-rame, saya ngerasa sendiri. Tapi lagu ini tuh memberkati saya banget. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Pastor Julius tadi cerita 2 tahun yang lalu saya itu kena COVID yang kedua, saya kena COVID 3 kali ya, itu yang kedua, Delta. Masuk rumah sakit saya ditolong orang, karena saya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, yang nyariin ambulans orang, yang nyariin rumah sakit ya orang. Saya masuk rumah sakit kondisinya mau kena badai sitokin. Saya udah nggak sadar, saya sampai sekarang nggak tahu kondisi rumah sakitnya itu kayak gimana, karena saya blackout. Saya buka mata, saya ngomong, tapi saya nggak ingat peristiwanya sampai hari ini. Karena saya nyaris mati. Tes lab semua, saya nggak diterima rumah sakit, akhirnya dimasukin. Setelah ada orang yang meninggal, saya dibolehin masuk. Itu pun pakai tempat tidurnya ambulan. Setelah ada meninggal lagi di kamar, akhirnya saya, jadi gara-gara orang meninggal saya bisa masuk rumah sakit loh saudara. Itu anugerah Tuhan. Tuhan tolong semuanya. Darah saya golongan darahnya ningrat, AB, susah. Karena untuk dikasih masukin transfusi darah ke tubuh saya, itu harus darah AB juga. Enggak boleh perempuan, jadi harus laki-laki. Enggak boleh orang yang pernah melahirkan. Dan gak boleh orang yang belum kena COVID. Jadi harus pernah kena COVID. Dan yang baru kena COVID di bawah 3 bulan. Susahnya minta ampun. Nama saya masuk di rumah doa di mana-mana. Di GKI ada, HKBP ada. Di GBI apalagi ya, banyak banget ya. Di banyak persekutuan nama saya itu didoain. Di GRII ada. Nama saya itu jadi penyatu gereja saat itu ya. Banyak orang berdoa dari berbagai macam gereja untuk berdoa buat saya. Dan Tuhan tolong saya. Kalau orang-orang nggak mau invest buat hidup saya mungkin nggak ada, Bapak Saudara. Banyak orang yang invest, Pastor Julius, Pastor Hester, banyak orang teman-teman, saudara-saudara saya berdoa buat saya. Dan Tuhan buka jalan. Orang tuh kirim darah buat saya tuh dari Palembang, dari mana-mana kirim darah. Orang gereja semuanya datang coba, tapi karena syaratnya banyak, udah cocok semua tadi tuh. Ya bukan perempuan jadi laki-laki. Terus kemudian 3 bulan baru di bawah 3 bulan kena COVID dan lain sebagainya. Persyaratan itu dilewat semua. Begitu dites nggak cocok darahnya, ditolak juga. Tapi Tuhan tolong saya. Kenapa Tuhan tolong saya? Saya tahu satu hal, karena ada saudara dan teman-teman saya, saudara-saudara yang lain. Orang-orang yang benar, penyembah-penyembah yang berdoa buat saya di hadapan Tuhan. Hari-hari ini engkau gak tahu, tapi banyak orang yang berdoa. Gereja ini para pemimpin berdoa bersyafaat Bapak-Bapak Saudara.
Ayo hari-hari ini ikut terpanggil jadi seorang penyembah yang kebahagiaannya tidak ditentukan harta, tidak ditentukan orang lain, tidak ditentukan keadaan, tetapi ditentukan oleh derajat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Izinkan Tuhan memproses hidupmu sedemikian dewasa sehingga engkau jadi penyembah. Tuhan udah pilih kita sebelum dunia dibentuk. Tuhan udah panggil kita jadi alat kerajaannya. Mau gak kita bersyukur dan memberi hidup kita? Kalau hari ini Bapak Saudara sering ngerasa gak dapet sejahtera, gak bisa ngerasain Tuhan. Yuk kembali ke kasih mula-mula. Cek di mana letak kebahagiaanmu. Apakah bersama Tuhan atau enggak? Kalau kebahagiaanmu terletak di harta, terletak di kedudukan, terletak pada orang lain, terletak pada keadaan dan situasi, bertobat hari ini. Kembali kepada Tuhan. Yuk tundukkan kepala. Thank you Lord. Saya undang para pemuji. Makasih Tuhan Yesus. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur pada ya Tuhan Allah kami. Tuhan, thank you Lord, thank you God. Allahku, Kau telah memanggil kami Tuhan. Kau telah memanggilku. Yes Lord. Sebagai amin Tuhan. Alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Ini doa kami Tuhan, katakan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan. Yuk bangkit berdiri sama-sama yuk. Angkat kedua tangan kita katakan jadikan aku bait suci. Yes Lord, yes God. Dengar doa umatmu yang rindu. Engkau jadikan penyembah yang benar di akhir zaman ini ya Tuhan. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan. Sekali lagi dengan segenap hatimu sungguh-sungguh katakan kerinduanmu sama Tuhan. Tuhan jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Dan Tuhan di siang ini juga kami sama-sama sepakat Tuhan berdoa untuk setiap doa yang ada Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan keluarga, amin. Kesehatan kembali normal, amin. BPJS ketenaga kerjaan bisa segera dicairkan. Sakit asam lambung sudah 3 hari segera membaik, amin. Anak-anak kembali akur dan mau taat beribadah, amin. Suami segera bekerja lagi dalam nama Yesus. Kakak-kakak kembali kepada Tuhan Yesus, amin. Biaya sekolah kuliah anak-anak tercukupi sampai lulus, amin. Diberikan kelancaran untuk rencana pernikahan, amin. Achieve target di bulan ini dalam nama Yesus. Skripsi anak selesai, sidang lancar dan lulus tepat waktu, amin. Orang tua diberikan umur yang panjang, sehat dalam lindungan Tuhan, amin. Orang tua mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, amin. Mendapat panggilan interview dan pekerjaan baru, amin. Suami bisa semakin terpanggil oleh panggilan Tuhan, amin. Diberikan kesehatan dan kekuatan buat bulan Mei ini, amin. Kerinduan ingin doa pelepasan dari keterikatan ibu yang dibawa dari kampung, amin. Dalam nama Yesus lepas. Anak mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, amin. Hutang lepas selesai, amin. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan menjawab doa-doa yang ada. Dan ini doa yang dijawab Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
bersyukur disembuhkan, dipulihkan secara cepat dari tipes DBD padahal udah masuk ICU. Puji Tuhan semua biaya untuk rumah sakit dari IGD, ICU sampai rawat inap semuanya dicukupkan. Dan puji Tuhan suami udah mau worship di rumah. Bersyukur Tuhan berkati pernikahan kami. Puji Tuhan mama sudah pulang dari rumah sakit dan sudah membaik. Yes, thank you guys. Siapa yang diberkati oleh share yang boleh disampaikan firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Bertoni. Thank you Pastor, sangat memberkati. Saudara, di bulan Mei ini saya dapat sesuatu yang sederhana. Tapi buat saya itu bukan sesuatu yang sederhana. Bulan Mei ini Tuhan ngomong sama saya gini. Ini bulan mujizat besar akan terjadi sama hidup saudara. Ini bulannya mujizat. Katakan bulan mujizat. Bulannya mujizat. Katakan bulan mujizat. Bulan mujizat. Dan saudara nggak tanggung-tanggung kenapa ini bulan mujizat? Karena ada pencurahan Roh Kudus yang Tuhan lagi kasih sama kita. Kita dikasih kuasa, katakan kuasa. So 3 bulan ini jangan main-main. Kenapa? Saudara akan lihat begitu banyak mukjizat akan terjadi dimulai dengan satu kalimat. Engkau jalan sama Tuhan. Engkau jalan sama Tuhan. Intim sama Tuhan. Waktu Tuhan memberkati hidupmu, engkau akan bilang ini. Oke, ini bukan tentang transaksional. Tapi memang Tuhan bikin aku jadi kepala dan bukan ekor. Setuju? Dan saudara, saya mau bilang sama saudara, begitu banyak saudara bertanya sama saya, Pastor, pembangunan gedung baru seperti apa? Bolehkah? Saudara, gedung baru sedang mulai dibangun lagi, sudah mulai running lagi. Tapi banyak dari saudara berkata gini, Pastor, boleh gak kami menabur buat rumah? Katakan sama-sama rumah. Saudara, mulai bulan Mei ini, saudara diberi kesempatan untuk menabur di rumah ini, saudara, untuk gedung baru. Di lantai 3 ada plafon yang akan kita pasang, ada ruang pembicara yang akan kita bangun. Dan di ruang lantai 2 ada gereja anak yang akan dibangun, saudara. Saudara, saya gak akan bilang butuh apanya, tapi ini rumah saudara. Di lantai 3 nanti ada 400 bangku yang harusnya ada, soalnya kita baru punya 200. Tapi saya gak bilang ini, kita akan nabur buat bangku, enggak. Ini rumah saudara, apapun yang saudara mau berikan, sekarang saya membuka bersama-sama saudara untuk memberkati rumah Tuhan yang ada, saudara. Yes, Bapak Ibu, kita punya formnya, jadi ada formnya di GC Info. Bapak Ibu yang mau menabur, silahkan ambil formnya, didoakan dulu gitu ya. Tapi enggak wajib, doa aja, Tuhan kasih berkat supaya kita bisa memberkati rumah ini sama-sama, amin. Iya. Segala pujian dan syukur bagimu. Ya, sama-sama dengan kuat katakan, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Amin. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Lagi. Segala dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian. Ayo kita masuk di bulan mujizat terbesar, sama-sama katakan segala pujian, ini bulan mujizat dan syukur bagiku, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Dan kami masuk di bulan di mana Engkau mulai membangun kami jadi kuat, Tuhan. Dan kami percaya kalau kami akan pulang, semua yang boleh kami kerjakan, ini tahun mukjizat, tahun perkenanannya Tuhan. Ini bulan mukjizat, bulan perkenanannya Tuhan. Apa yang dibuat Tuhan berhasil dalam hidup kami. Mari angkat kedua belah tangan kita yuk. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Haleluya, puji nama Tuhan. Happy Sunday Growth Center Church.
Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara tunai bisa dimasukkan ke dalam kotak